Selamat Halo datang lagi di MOTR Toy on the the Room. Enggak, astagfirullahaladzim tuh Bib, makin ngaco Bib. Gue punya kitab judulnya Jurnal Jannah Sains. Nabi itu diperlihat. Berarti kan ini mengundi Lailatul Qadar ya? Apakah hukum undian itu haram berarti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Halo datang lagi di di MOTR Mas Toy on the Room. room. Bukan road lagi kawan-kawan. Rasanya Kita lagi di sudah tidak di kamar. jalanan. Jangan Betul. benci cinta. Apa sih? Gue no konteks aja, no konteks. Hanya aja ngeluarin Ini gue lagi style gue lagi denger kayak ini, kita udah nggak di cewek-cewek. jalanan. Gue langsung ingetnya anak jalanan, Cuk. Yang motor-motoran gitu. tahu gue. Lagunya kan itu. Berarti ini gue lagi kayak cewek-cewek yang malas pakai hijab kalau lagi di kamar. Malas pakai hijab tapi jadi moderator. Gokil. Nah, Gokil. Moderator webinar banget. Aduh, kurang kacamata, Dip. Pakai kacamata, Dip. aduh kacamata gue di kamar lagi. Jangan. Ya udah. Kelihatan auratnya asli. Setengah aja. Digini biasa gini. Nah. Ya Allah, bencong. Dapat online webinar dan kita masih bersama Habib Syaugi. Pengisi rapat webinar. lucu lagi ya. Temanya ini bagaimana memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir. Tema besarnya. Enggak, itu kan kemarin. Itu kemarin tema besar kemarin. Aduh. Sekarang kan udah ganti tema baru, Bro. Tema baru. Tapi gue jelek banget di kalau begini. Masih sehat, Beb, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mah Win rate. Kenapa, Beb? Lu sama Dipa sehat, gue sehat juga, Rip. Gokil. Emang gue ahbab lu banget, Beb. Parah. Kacau. Dan kita nggak tahu ya. Habib Syaugi wartoy ternyata, Bro. Nah, gila. Dia salah satu orang-orang pertama yang nge-follow loh. Gue bingung dah. Iya. Dia termasuk di ini. Awal Asroh dia. Orang-orang pertama nge-follow. Gokil. Iya ya, awal pertama follow tuh Habib Syaugi ya. Gokil. Iya. Habib Syaugi Al-Muhdor. Gokil, lucu banget. Gak tahu dah. Gitulah. Sekarang udah 4.000 nggak kerasa. Gokil. Itu yang bagi-bagi apa sih yang ada kerusuhan dulu? Salak. bagi-bagi salak. Bagi-bagi duit, Bang. Salak. Bagi-bagi duit. Ini ada lagi ntar nih. Nggak sampai sih kerusuhan. Jangan. Duh, bingung. Bagi-bagi duit. Pak, duit udah banyak kan? Endorsan. Nah, ya. lagi. Alhamdulillah. Yang kita tanam itu yang kita tuai. Asal jangan rusuhnya depan rumah lu. Nih ya, itu lebih ke rumah gua sih, Beb. Itu lebih ke rumah gua cari orang sekarang. Udah jadi target dipukulin orang. Terakhir gua nelpon Bang Hafiz Lubis, Bang, gua mau digebukin orang, Bang. Udah lama banget itu. Udah lama. Lokal lama. Sekarang Dipa udah disalim-salimin, Bib. Iya, Bib. Kacau. Arif kemarin diajak foto, Bib, di jalan, sumpah. Gila. Lu pernah nggak sih, Bib, ngerasain kayak gitu kayak tengah jalan ya? Pasti iya sih, lu ngerasain sih. Ya sih, biasa aja. Bingung banget. Gila, coba. Nah, ngomong-ngomong soal foto di jalan, ini kan ada 10 hari terakhir tuh identik sama Lailatul Qadar kan, Bib? Jauh banget. Ada. Bridgingnya nggak ada. Bridging lu tuh nggak ada. Bridgingnya tapi emang
Enggak, foto itu tuh identik sama Lailatul Qadar. Coba aja foto lu ulang-ulang coba. Foto Lailatul Qadar. Nah, mirip kan? Mirip. Gua kangen ke Kairo lagi balik. Kayaknya Aduh. kemarin hari itu kurang kayaknya. Iya, Bib, harusnya kesini lagi, Bib. Main-main lagi, Bib. Sumpah, Bib. Ya gue pengen ini. Uzilah di Kairo. Cuman lu kesini udah pada balik, Bib. Iya sih, udah nggak ada lagi ya. Ada gua, Iya, Bib. maksudnya. Nanti kita ajak. Iya, masih ada. Kita ajak. Kita ajak. Siapa? Orang-orang itu dulu. Gokil. Nah, Ayo berangkat lah. orang Alumni lah. orang itu. Harusnya mah alumni itu mah di sini aja. Iya. Alumni Connect itu ke sini gitu. Iya, alumni Connect di sini aja, Bang. PPI, Bang. Ini kita kayak Zoom PPI malahan. Iya. Kalau ngomongin acara Terus PPI. ngomongin Lailatul Qadar ya? Tolong dong. Ayo kita lagi bahas Lailatul Qadar. Oke. Jadi surahnya Inna anzalna apa? Lailatul Qadar. Ya Allah, Rip gak hafal. Inna anzalna, astagfirullah. Enggak. Namanya apa? Nama surahnya? Al-Qadar. Apa ya? Al-Qadar. Kalau Al-Fajr? Wal-Fajr. Gitu deh. Boleh nggak, Bib? Kita dikasih gambaran nih, Bib, soal malam Lailatul Qadar itu bagaimana, dan mungkin ada beberapa yang kita dicerita-ceritain ya tentang hawanya dia sejuk atau kayak gimana, bla 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 blanya, Iya. gitu-gitu. Gambaran-gambaran umum. Penggambaran Lailatul Qadar itu seperti apa, Bib? Kadang ada yang bilang kalau Lailatul Qadar itu pohon sujud, pohon kayak ruku gitu, bukan sujud, kayak agak menunduk gitu katanya. Terus angin, terus gitu. Gue soalnya kalau Lailatul Qadar, kalau 10 malam terakhir tuh kalau di Masjid Itikaf suka ngeliatin pohon gue. Kalau pohonnya nggak ruku-ruku, berarti gue nggak dapet nih. Pulang apa? Gitu jadinya gue. Kalau gue kemarin di Sidna Hussein, gue, sejuk banget nih. Gue lihat, AC baru ternyata Masjid Sidna Hussein. AC baru emang AC baru. Ada AC-nya sekarang. Iya. Itu gimana, Bi, penggambaran Lailatul Qadar itu sebenarnya seperti apa sih? Lailatul Qadar itu esensinya gimana sebenarnya? Kalau kita bahas soal Lailatul Qadar, kayaknya enakan kita ada satu Imam Ibn Marzuq At-Tilmisani, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Marzuq At-Tilmisani. Beliau wafat tahun abad ke-8 Hijriah ya, pasti tahun 781 atau kalau nggak salah Hijriah. Beliau wafat. Beliau punya kitab judulnya Junal Jannatain fi Syarafi Lailatain, Lailatul Qadar wa Lailatul Maulid. Yang menjelaskan kemuliaan, keutamaannya Lailatul Qadar. Di situ itu cari dan download seperti biasa, cari, download dan baca. Bib, gue langsung typing, Bib. Sendiri, langsung typing, Bib. Demi Allah, langsung typing nih gue nih. Nih gue cari, sumpah, ada kagak bohong, gak ada alasan lagi nih. Apa tadi, Bib? Masih di saum. Main. Junatain apa? Ntar gue kirimin deh linknya. Gokil, keren. Mantap kan? Mantap. Gokil. Full ilmu, langsung kita akan sebarkan ke wartoi semuanya. Download kitab ini, download. Biar belajar. Gue kirimin deh. Di situ beliau jelasin terkait Lailatul Qadar itu seperti apa. Memang kalau kita lihat ada kan beberapa hadis yang terkait Lailatul Qadar, salah satunya yang diriwayatkan Imam Malik bin Anas di kitab Muwatta nih. Itu salah satu dari 4 hadis yang terdapat di Muwatta Imam Malik tapi nggak terdapat di kitab-kitab hadis yang lain. Itu cerita Lailatul Qadar, di mana ketika Nabi itu Isra wal Mi'raj, Nabi itu diperlihatkan umur umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelum kita ini umurnya kan pada panjang-panjang, ya kan? Nabi itu akhirnya di hadiah lah, di mana ketika kita mendapati ibadah
di malam Lailatul Qadar tersebut ibadah kita dihitung daripada beribadah 1000 bulan. Nah, di kitab yang sama juga di kitabnya Imam Ibnu Marzuq At-Tirmizani itu yang menjelaskan tentang Syaraful Lailatain, Lailatul Qadar, Lailatul Maulid. Beliau juga menyebutkan riwayat-riwayat lain, ada sebagian riwayat lain bahwa kerajaannya Nabi Sulaiman bin Daud itu selama 500 bulan, kemudian kerajaannya siapa lagi gitu satunya agak lupa, 500 bulan juga, kemudian kalau digabung 1000 bulan maka umat Nabi Muhammad itu diberikan hadiah Lailatul Qadar seperti beribadah 1000 bulan, yang kalau kita mengisi malam itu ya kita lebih mulia daripada, lebih agung daripada mendapati dua kerajaan tadi, bulan tadi. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan karena kitabnya itu membahas tentang keutamaan Lailatul Qadar, jadi ya di situ riwayatnya lengkap gitu, dan kalau nggak salah juga udah ada referensinya gitu, jadi tinggal dicari tuh, ulangin aja ke masing itu di situ intinya masing-masing tinggal cari. Ntar di riwayat yang lain juga selain tadi Nabi ketika Isra Mi'raj itu di Muwatta'nya Imam Malik, ya kan, kemudian tadi tentang kerajaannya Nabi Sulaiman, dan kalau nggak salah Nabi juga satunya, cuman saya lupa Nabi siapa, atau salah seorang raja juga yang merupakan Nabi, ya, selama 5 bulan itu. Kemudian dalam riwayat lain seseorang itu tidak disebutkan sebagai abid, ya, sebagai orang yang beribadah, kecuali orang tersebut sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Disebutkan juga riwayatnya di situ. Makanya kalau kita mendapati malam Lailatul Qadar itu, dan kita sudah layak disebut abid, sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembali lagi tadi, kalau kita kan judulnya kita mencari malam 1000 bulan, yang dimana itu disembunyikan di 10 hari terakhir. Kalau kita lihat di hadis di Bukhari ada, di Muslim ada tentang bahwasannya Lailatul Qadar itu memang disembunyikan di 10 malam terakhir. Ada yang menyebutkan riwayat 21, ada yang menyebutkan malam 23, 27 dan seterusnya. Ya kan? Tapi itu malam bukan ganjil. Soal malam-malam ganjil di autar, di witir-witir. Iya. Itu bukan soal, tapi gimana sih kita mengisi malam-malam itu. Ya kan, soalnya pasti kalau ada suatu kemuliaan, kan, sesuatu hal yang ganjarannya besar, kita pasti akan dicoba dengan cobaan yang besar juga. Ya, kalau yang lalu kan kata Arif, ya, ini malam-malam Lailatul Qadar ini akan diisi dengan diskon-diskon. Dipa itu yang ngomong, Bib. Bukan aneh. Enggak, gue yang ngomong, tapi emang Arif yang nyari, Bib. Emang Arif yang nyari diskonan. Baju lebaran gue dari 3 tahun gue nggak ganti, ngapain cari diskon gue. Gue lebih nyari diskon buat cewek gue sebenarnya. Enggak, astagfirullahaladzim tuh, Bib. Makin ngaco, Bib. Akhlak, ya Allah, akhlak. Seperti itulah ya, dimana ada suatu keutamaan, suatu kemuliaan yang ganjarannya besar, pasti kita diuji dengan ujian yang besar juga. Dan kita nggak perlu kita melihat tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu, kan ada banyak sih memang riwayatnya di malam tersebut. Dalam salah satu riwayat, juga lupa tuh di mana, saya pernah baca dulu, tanda-tanda, satu tandanya itu adalah malamnya itu terang, kemudian juga turun hujan di sana atau gerimis. Tapi jangan terpaku dengan hal-hal seperti itu. Tapi gimana sih kita dari 10 malam terakhir itu kita ngikutin Nabi Syadda Ma'zaro. Sampai di hadis-hadis di riwayat-riwayat lain tuh Nabi kalau masuk 10 malam terakhir, beliau tuh bangunin keluarganya, ya bang, semua ngajakin ibadah. Ada riwayat hadis lain, Nabi 10 malam hari terakhir itu beriktikaf di masjid Kembangan sampai beliau meninggal. Dalam satu riwayat sampai akhir hayatnya Nabi itu kalau udah masuk 10 malam terakhir Ramadan
beliau beriktikaf di masjid. Hmm. Tanpa nggak perlu kita melihat apakah itu tanda-tandanya ada di situ atau enggak, tapi yang pasti yang jelas kalau kita mengisi 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dengan hal-hal yang positif, dengan ibadah, dengan qiyam, ya kan, husnul qiyam, husnul siyam, itu kita pasti mendapatkan ibadah tersebut, mendapatkan ibadah yang senilai dengan 1000 bulan tersebut. Kalau kita katanya para ulama ini kan as-shaumu amanah, puasa ini amanah, ya kan, dan yang kita punya di badan kita ini introspeksi banget sih buat diri kita masing-masing. Mata kita, nah tangan kita amanah, mulut kita amanah, kaki kita amanah, pikiran kita amanah, hati kita amanah. Ya, gimana sih cara kita meletakkan amanah-amanah ini pada tempat yang mestinya, tempat yang seharusnya, apalagi di bulan puasa. Jadi, Bahkan jadi keseluruhan ya, Bib ya? Untuk mengintrospeksi seluruhan ya jadinya ya? Ya kita memang itu esensinya ketika orang berpuasa ya dia dituntut untuk bertindak secara terukur gitu di panca inderanya, dia bertindak secara terukur. Kemudian dari segi batinnya dia kan, sampai kita kan sering dengar gimana sih banyak orang yang kamin saim laisa lahu min siyamihi ilal ju'al atas kan. Orang puasa dia nggak dapet apa-apa, cuma lapar sama haus saja karena ya habis di dalam prosesnya dari imsak menuju ke maghrib tadi, ya kan, amanah-amanah yang diletakkan kepada kita ini nggak kita tunaikan, nggak kita kan amanah, iya hilang pada prosesnya. Kita nggak mau seperti itu kan. Dia itu sebetulnya baik lagi, harusnya kita mengenal diri kita ini, kita mengerti bahwa di bulan puasa ini bulan yang utama, bulan yang agung, kemudian di situ dia dilipat gandakan pahala, dan kita tahu kemana tujuan kita. Kita punya target setelah puasa ini, setelah nanti kita sampai ke Syawal, ke hari yang fitri, ya, ke Lebaran kita nanti. Setelah Lebaran itu kita seperti apa? Puasa membentuk kita jadi makhluk yang seperti apa? Tambah betulkah atau tambah luruskah kita, atau bertambah buas kita? Kayak binatang tuh habis diikat nggak dikasih makan kan, dilepas set tambah buas ya. Benar juga. Nah, Mas To ini habis puasa makin ngelunjak, Bib. Tapi kalau misalnya tadi kan Habib ngomong kalau misalnya yang penting kan diisi sama amalan-amalan aja nih. Kita nggak tahu nih bakal dapetnya di mana. Kan itu kan dapat dirahasiakan. Walaupun ada hitung-hitungannya ya, tapi kan tetap dirahasiakan Lailatul Qadar itu. Nah, kita ngejalanin amanah ibadah, pasti kan dapat pahalanya yang setara dengan 1000 bulan itu. Berarti sebenarnya kita nggak pernah sadar dong, Bib, kalau kita dapat Lailatul Qadar sebenarnya. Betulnya ya. Iya. Sebetulnya gitu ya, Bib ya? Kemungkinan ada banyak ada indikasinya nggak, Bib, kalau kita dapat atau enggak sebenarnya tuh? Atau benar-benar emang nggak tahu aja? Ya sebetulnya ya banyak orang yang nggak sadar dengan hadirnya Lailatul Qadar itu. Kalau saya nggak salah itu di Tobaqat Syafi'iyah Kubra milik salah satu ulama besar Mesir, ya, Syekh Subki, Imam Subki, beliau menyebutkan di Tobaqat Syafi'iyah Kubra. Dari mana sih Subki ya? Dari Mesir atau dari Syam Subki? Tak tahu, Bib. Aku kosong, Bang. Aku kosong. Sama. Coba ya kita lihat. Kalau nggak salah. Emang nggak pernah tahu berarti ya kita. Gimana cara kita tahu dapat Lailatul Qadar? Ya, kalau nggak salah di Tobaqat Syafi'iyahnya Imam Subki itu beliau menjelaskan ketika menyebutkan manaqib atau kisahnya Imam Nawawi, Yahya bin Syarafuddin Nawawi, kitab Ini, Minhajul Bib, Talibin. Taqiyuddin As-Subki, Bib. Kalau nggak salah Tajuddin As-Subki itu yang punya Tobaqat Syafi'iyah. Anaknya At-Taqi As-Subki. At-Taqi punya anak Tajuddin As-Subki. Iya. Beliau punya kitab itu
disebutkan salah satu riwayatnya Imam Nawawi itu waktu kecil pernah mendapati Lailatul Qadar, dan salah satu tanda yang beliau melihat ada cahaya yang memenuhi ruangan di rumahnya tersebut. Dia bangunin keluarganya Imam Nawawi waktu kecil. Karena agak lupa ya di Tabaqat Syafiyah Kubra atau di kitab lain, tapi yang jelas dalam salah satu manaqibnya Imam Nawawi itu disebutkan seperti itu. Saking solehnya kecil nih udah tahu nih tandanya Lailatul Qadar seperti apa. Tapi mungkin banyak dari kita yang nggak tahu, tapi itu bukan soal gimana kita secara nilai aja kita bisa mengisi malam-malam itu dengan hal-hal yang baik, ya kemungkinan besar kita dapati Lailatul Qadar. Tapi ya tadi kita kan orang modern ini semuanya harus dihitung, semuanya harus presisi gitu kan, sampai ada kalkulator pahala itu gimana ya kan. Sedangkan di bulan puasa nih pahala kita nggak bisa dihitung, terserah Allah mau bagi pahala kita gimana. Gitu ya, ciri-cirinya ruangannya ini ya, di ruangan di rumahnya penuh cahaya ya. Itu ceritanya Pak Imam Nawawi yang beliau. Kayak gue dapet. Enggak, itu emang lampunya neon yang gede. Oh, sorry. Lampunya emang yang gede. Sorry. Ini menurut lu gua gimana? Ini lampu pembalikan. Iya. Gimana dong? Nih, yang contoh hujan. Kemarin di Mesir hujan puasa ketiga, Bib. Jadi 10 hari terakhir gak ada Lailatul Qadar kayaknya. Ya juga ya. Kita nggak bisa ini ya berarti ya, nggak bisa nyari ininya. Walaupun bisa presisi, akhirnya sekarang ada hitung-hitungannya. Emang ada hitung-hitungan pahala ya sekarang ya? Bukan hitung-hitungan pahala, bro. Maksudnya tuh. Aplikasinya apa sih? Enggak dong. Enggak pakai aplikasi. Itu tadi Damaskus, bukan orang Mesir. Oh, itu ngomongnya ke modelan ini ahli nujum gitu juga, Bib. Beda ya? Falak, ahli falak gitu. Masuknya ke situ juga ya, Bib? Ya, beliau kan pakar fikih. Itu ulama besar juga. Karangan-karangannya banyak jadi rujukan. Saya kira masuknya ke falak juga, hitung-hitungan karena masuknya tadi, terus kenanya di sekian gitu-gitu. Bukan itu, Rif. Itu kan beliau cuma nyeritain kisah perjalanan hidupnya Imam Nawawi ini dari kecil sampai beliau tua, sampai karangan-karangannya dan lain sebagainya. Itu cuma semacam biografi ulama-ulama Syafi'iyah. Salah satunya Imam Nawawi itu. Pengalaman ya beliau kecil seperti. Tapi kan setiap orang ini beda-beda, Rif. Yang kalau kita baca kisah-kisah para ulama itu ya masing-masing beliau punya kisah tersendiri ketika Qadar. Jangan terpaku pada pengalaman, karena perjalanan batin itu, pengalaman itu masing-masing orang itu beda-beda. Tanya itu beda-beda. Kayak misalkan lu Rif sama Dipa, dan lu ketika lu melakukan suatu amal soleh, misalkan lu ketika lu mendapat sholat, lu ngerasainnya beda nih. Kayaknya lu masuk banget, kena banget gitu. Dipa ketika zikir di situ aman, tapi kan rasa itu, kenyamanan itu beda-beda setiap orang. Tanda-tanda. Jadi jangan diukur dengan hal-hal seperti itu, karena ya tadi pengalaman, rasa, ya kan, perjalanan batin itu nggak bisa diukur gitu. Setiap orang itu beda-beda. Itu urusan orang sama Tuhannya, sama Allah. Yang kita ukur itu gimana caranya sih, yang udah jelas 10 hari ini kita isi sama kebaikan. Betul. Gitu. Lagi-lagi gacha ini sistemnya gacha. Kita nggak tahu. Gacha. Iya. Undian. Nah, kalau berarti kan ini mengundi Lailatul Qadar ya. Apakah hukum undian itu haram berarti? Kaget banget. Bingung. Aduh. Jangan. Boleh. Aneh-aneh, Beb. Pertanyaannya, Beb. Masalahnya kayak gitu sekarang, perumpamaan-perumpamaannya itu ke sesuatu yang aneh-aneh. Iya, kemarin kita
sedekah kita perumpamannya judi slot, Bib. All in Sama ini, Bib. sedekah. Sama All in. ini apa orang-orang yang beribadahnya tuh ketika bulan Ramadan doang. Ketika dia di luar dia kayak sedekah gitu kan, itu kan dilipat gandakan. Ketika di luar dia selain Ramadan dia nggak mau sedekah gitu. Sedekahnya cuma di Ramadan aja. Apakah itu termasuk hitung-hitungan? Katanya digituin kemarin. Sama siapa? Sama Dipa. Ya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Tapi kan nih Habib Shogi menjawab dengan sangat-sangat jelas. Dikasih referensi kitab, bro. Iya. Apa tadi, Bib? Namanya? Jan apa? Kirimin. Jana Janatin apa? Jurnal Jannat. Nanti kita off cam kita Janatin. ngobrol-ngobrol lagi, kita kirim-kirim deh, Bib. Kita kasih link nggak ya nanti ya? Aduh, ntar deh. Gampang. Gitu, pokoknya. Ini gokil nih. Full faidah 10 hari Full faedah loh. terakhir. Dan kita Mastoy. alhamdulillah ya. Cuman nggak tahu. Kita masuk ke YouTube nggak apa-apa kan, Bib ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Bang. Boleh nih. Terserah lu. Aman, Bang. Aman, ya Allah. Aman, Bib. Aman. Aman, sangat-sangat aman. Jangan sampai nggak aman nih. Enggak. Enggak. Aman kita. Yang aneh-aneh. Ini kita sisa 4 menit lagi nih. Udah ada anunya nih. Ada reminding. Nggak pro dia, Iya. nggak pro. Ya sorry, gue nggak punya duit buat beli Jumpro. Tadi mau minjem Mas Ojan, nggak dikasih. Iya. Kayak orangnya udah tidur dah. Di India kayaknya udah tidur. Harusnya ditelepon Al Haramain Lubis. Dia pasti punya tuh yang premium. Beda itu, Pak. Itu buat keperluan yang lain. Kalau ini kan pribadi ya. Nih, gue kirimin. Ada nih. Gokil. Ini kalau kalian yang nonton mau kitab, kita langsung DM, kita DM. Ini ada di, wah saya di bawah sini. Gokil. Nggak ada dong, nggak ada. Nggak Posisi ada, lu nggak di ada. bawah. Lu kepindah nggak? Gue di atas sini, gue di atas. Oh, gue lagi di bawah nih. Gue lagi di sini. Di bawah. Makanya gue tadi Habib Shogi kayak gini. Iya, tadi gue gini. Tadi gak ke siapa-siapa dong gue. Nggak ada. Ada nih kursor. Gak kelihatan kursor lu. Nah, gokil. Sangat-sangat. Ini gue harus banyak-banyak bermusmuhasabah. Harus banyak-banyak bermusmuhasabah. Iya, Bib. Oh, nih. Nih, nama kitabnya. Tuh, lambat lagi jaringannya. Kita bakal ngasih tahu lah nanti. Iya. Yuk, kasihnya daripada download. Iya. Ini nggak perlu. Ya kan? Kasih Yang referensi. Baca sendiri. Jangan nyusahin ulama. Baca. Siap, Bim. Siap. Aku akan membaca, Bim. Bahkan kemarin waktu kita ngajak ya, waktu kita ngundang ya, beliau maunya, nih gue kasih lu referensi aja dah. Lu aja yang kasih tahu. Waktu awal kita ngobrol, Bib mau nggak jadi bintang tamu, Bib? Di ini, Bib, MOTR, Bib, kita mau bikin kajian bulan Ramadan. Enggak, orang-orang lu tuh ngedenger lu, nggak mau ngedenger yang lain. Gue kasih lu bahan aja udah, lu aja yang ngomong, begituin kemarin. Kalau gue yang ngomong gak kredibel, Bang. Gak kredibel, harus Habib langsung yang gitu. Tapi thank you banget, Bib. Sekali lagi thank you banget. Thank you banget udah mau diundang selama 2 episode ini mengisi 10 hari terakhir. Terima kasih sebanyak-banyaknya sudah mau bermain. Di sana sekarang jam berapa, Bib? Di Indo? 2, dikit lagi. Semoga sehat selalu. Amin, insyaallah. Pokoknya selalu positif lah, bagi-bagi manfaat sama orang banyak. Mudah-mudahan bisa bagi-bagi beras dengan skala yang lebih luas. Amin. Gue minta channel nggak dikasih kemarin. Mau parahan. Lu jadi presiden dulu katanya lah, gagal. Ya begitulah. Nah. Sekali lagi thank you banget, Bib. Thank you banget. Ini ada Bib, sudah meluangkan waktu, sudah mau berbagi. Closing untuk MOTR. Ditutup episode terakhir oleh Habib Shogi Al-Muhdor S3. Ya.
Oh iya, kita sekalian langsung mohon maaf lahir dan batin buat kalian semua. Mohon maaf Selamat lahir dan Lebaran batin. beberapa hari lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bib. Mohon maaf dan Terima lahir dan kasih, batin Bib ya. Bib. Thank you Bib. Terima kasih Bib. banyak. Dan Sampai jumpa sampai di berjumpa di konten-konten yang lain episode teman-teman semuanya. di konten-konten lain. Dadah. Bye, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.